Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu, Bu Nunung dan Andini, saya akan mempresentasikan makalah tugas mata kuliah Etika Profesi Kesehatan. Adapun judul makalahnya adalah Aspek Etika dalam Pelayanan Kesehatan Tradisional. Sebelum memasuki ranah pelayanan kesehatan tradisional, kita membicarakan dahulu tentang pembangunan kesehatan. Pembangunan kesehatan itu merupakan bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Tentang pembangunan kesehatan ini terdapat di Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tentang Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional. Mbak Mona Lisa, coba itu tayangannya digedein, yang ada gambar mangkok itu dipencet. Ya, Bu. Yang gambar mangkok. Udah. Udah, biar kelihatan ya. Ya, Bu. Untuk jenis pelayanan kesehatan di Indonesia ini, jenis pelayanan kesehatan terbagi menjadi dua, yaitu konvensional dan non-konvensional. Konvensional itu yang kita kenal dengan pelayanan yang mainstream, pelayanan medik dari bisa dari dokter dan tenaga kesehatan. Sedangkan Yankes tradisional di sini masuk di ranah di jenis pelayanan kesehatan non-konvensional yang terdiri dari pelayanan kesehatan empiris, komplementer, dan integrasi. Tentang jenis pelayanan kesehatan ini sudah tertuang di Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang pelayanan kesehatan tradisional. Adapun dasar hukum dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional dapat dilihat tentang pelayanan kesehatan tradisional sudah diatur di Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014, UU Nomor 36 Tahun 2009, dan WHO pun sudah mengaturnya dalam WHO Strategy on Traditional Medicine tahun 2014 sampai 2023. Adapun seluruh dasar hukum ini mengacu ke terrangkum di PP nomor 103 tahun 2014 tentang Yankes yang dari PP nomor 103 ini terdapat turunan-turunan peraturan yaitu Permenkes yang mengatur tentang Yankes empiris, integrasi maupun komplementer dan upaya pengembangannya. Adapun pengertian dari pelayanan kesehatan tradisional di sini ada yang dari WHO maupun dari Yankes menurut UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, yaitu Yankes adalah pengobatan dan atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun-menurun secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Berikutnya tentang
pelaku dari pelayanan kesehatan tradisional sendiri biasa disebut dengan penyehat tradisional atau HATRA, di mana sesuai PMK nomor 61 tahun 2016, pengertiannya adalah setiap orang yang melakukan pelayanan kesehatan tradisional empiris yang pengetahuan dan keterampilannya diperoleh melalui pengalaman turun-temurun atau pendidikan non-formal. Istilah HATRA dulu lebih dikenal dengan BATRA atau pengobat tradisional. Dalam praktiknya, pelayanan kesehatan tradisional itu merupakan salah satu jenis dari pelayanan kesehatan. Jadi, dalam praktiknya, pelayanan kesehatan tradisional ini harus mengacu pada prinsip etika kesehatan. Adapun prinsip etika kesehatan adalah non-maleficence, beneficence, autonomy, dan justice. Adapun non-maleficence itu yaitu prinsip yang mana seorang penyehat kesehatan maupun tenaga kesehatan itu tidak melakukan perbuatan yang memperburuk kondisi pasien. Beneficence yaitu dalam prinsip bahwa seorang tenaga kesehatan berbuat baik, menghormati martabat manusia. Seorang tenaga kesehatan tersebut juga harus mengusahakan agar pasiennya dirawat dalam keadaan baik. Prinsip autonomi yaitu dalam prinsip ini seorang tenaga kesehatan menghormati martabat manusia. Setiap individu harus diperlakukan sebagai manusia yang mempunyai hak menentukan nasib diri sendiri. Dan prinsip etika kesehatan justice yaitu suatu prinsip di mana seorang tenaga kesehatan memperlakukan sama rata dan adil. Adapun dalam praktik pelayanan kesehatan tradisional ini, agar dalam praktiknya terpenuhi aspek etika dalam pelayanan kesehatan tradisional tersebut, maka penyehat tradisional harus memiliki SIPT, yaitu surat izin terregistrasi, dan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan tersebut harus berdasarkan standar profesi, standar pelayanan kesehatan, dan standar prosedur operasional. Dapat dikatakan bahwa aspek etika dalam praktik pelayanan kesehatan tradisional ini bahwa penyehat tradisional dalam menjalankan praktik Yankestrat bertanggung jawab sepenuhnya kepada pasien yang diobatinya berdasarkan standar yang ditentukan dalam pelayanan kesehatan tradisional tersebut yang metodenya telah memenuhi persyaratan penapisan, pengkajian, penelitian, dan pengujian, serta terbukti aman dan bermanfaat bagi kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Sehingga apabila pasien menderita kerugian, cedera fisik, dan bahkan kematian, maka penyehat tradisional bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian tersebut. Karena dalam hal ini, pemerintah hanya ditempatkan untuk mengatur dan mengawasi pelayanan kesehatan tradisional didasarkan pada keamanan, kepentingan, dan perlindungan masyarakat. Pada akhirnya, segala jenis pelayanan kesehatan maupun itu konvensional maupun non-konvensional termasuk pelayanan kesehatan tradisional ini, intinya bahwa negara itu berkewajiban untuk memenuhi hak asasi masyarakat di bidang kesehatan, yaitu dengan masyarakat berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu. Karena masyarakat telah memberikan kepercayaan ketika ia memilih baik itu pelayanan kesehatan konvensional maupun tradisional, sehingga dalam memberikan pelayanan, para pelaku pelayanan kesehatan konvensional maupun tradisional memahami tentang etika profesinya dan bersikap profesional dalam menjalankan tugas memberikan pelayanan kesehatan tersebut. Inti dari makalah ini adalah terpenuhinya aspek etika dalam pelayanan kesehatan tradisional, yaitu
dari penyehat tradisionalnya harus memiliki SIPT atau STPT dan melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional itu berdasarkan standar profesi dan standar Yankes dan standar prosedur operasional, yang dimana hal ini tetap pemerintah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap praktik tersebut, di mana tentang regulasi tentang pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah ini telah diatur di dalam Undang-Undang nomor maksud saya Peraturan Pemerintah nomor 103 tahun 2014 tentang pelayanan kesehatan tradisional. Terima kasih. Mohon maaf, masih banyak kekurangan. Saya izin untuk menutup presentasi kali ini dan mengembalikan kepada Bu Nunung untuk Andini dan Lodri untuk memberi masukan banget. Ini soalnya jauh sekali dari sempurna. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Lodri udah masuk nih. Kirain masih jalan-jalan. Udah selesai jalan-jalannya. Jalan-jalan terus. Kita ini kuliahnya happy ya, tapi insya Allah tetap menjaga mutu, ya enggak Pak? Baik, sebelum kita masuk ke diskusi, ini cukup menarik ya, terutama dalam fakta sosial ya, tentang apa namanya istilahnya tadi itu hastra ya, penyehat tradisional ya ini. Nah, jadi kalau saya lihat dari judul, barangkali perlu ada penjelasan konsep dalam setiap variabel. Ya, coba tadi ditayangkan judulnya tadi apa? Mungkin ini perlu ini judulnya tadi. Coba Mbak Andini judulnya di share lagi. Sudah, Bu. Enggak. Di sini Apa enggak itu tadi? kelihatan, Mbak. Nggak kelihatan. Enggak, di sini tetap slide kedua. Oh, Dari tadi. Jadi apa? Oh, alah. Judul. Dari tadi. Kalau di aku sih gitu. Tar. Lagi. Oke. Judulnya tadi apa? Sudah. Sudahkah? Nah, sudah. Aspek etika dalam pelayanan kesehatan tradisional. Ya. Nah, barangkali ini perlu diberi penjelasan setiap variabel. Ya. Aspek etika dalam pelayanan kesehatan tradisional. Nah, dalam kaitannya dengan etika, ya, etika misalnya dalam hal ini variabelnya apa yang dimaksud dengan etika di sini? Tentunya kan kita mengacunya pada hukum etika kesehatan, kan? Pelayanan kesehatan. Nah, ini juga luas, ya. Pelayanan kesehatan yang mana ini? Barangkali nanti kalau ada penjelasan terkait dengan hak dan kewajiban, ya ini. Kemudian tradisional. Nah, ini juga variabel yang perlu dijelaskan. Yang dimaksud tradisional itu yang seperti apa ya? Karena tradisional itu kalau dalam fakta di masyarakat, fakta sosialnya itu ya yang tidak menggunakan teknologi
ya, tradisional yang tidak menggunakan teknologi, ya itu apa namanya, ada indikator khusus untuk menjelaskan tradisional dalam kaitannya dengan pelayanan kesehatan. Nah, ini saya tidak mendengar atau tidak melihat di dalam slide ini penjelasan dari variabel-variabel itu. Ya, ini penting. Kemudian dalam kaitannya dengan kasus-kasus di masyarakat, ya, karena pelayanan kesehatan tradisional ini kaitannya dengan etika kesehatan. Ini ada yang mengacu tadi disampaikan oleh Mbak Mona Lisa, ada PP nomor 3, ya. Ini yang mengatur dalam kaitannya dengan pelayanan kesehatan tradisional. Nah, bagaimana faktanya di masyarakat itu, ya, dalam kasus-kasus, karena tidak bisa di general. Setiap kasus itu pasti berbeda-beda, ya. Ini menarik kalau misalnya ada dianalisa dengan kasus-kasus tertentu. Oke. Kemudian bagaimana dengan sanksi bila terjadi pelanggaran, ya, terhadap pelaku pelayanan kesehatan tradisional ini? Ini juga saya belum melihat di dalam penjelasannya tadi. Mungkin nanti bisa ditambahkan sanksinya ini seperti apa. Kalau misalnya pelaku pelayanan kesehatan tradisional ini ada yang dilakukan pelanggaran terhadap PP nomor 3-nya itu. Nah, barangkali ini ya sebagai masukan untuk memberikan memperbaiki ya yang belum tersampaikan. Tapi pada umumnya judul ini menarik ya karena memang di fakta sosialnya banyak masyarakat masih ya yang menjadi korban terhadap pelayanan kesehatan tradisional ini. Oke, terima kasih. Mungkin bisa dijawab dulu ya, Mbak Mona Lisa. Iya, Bu. Silakan, bisa dijawab dulu. Bisa dikasih deskripsi yang agak lengkap gitu ya. Ya, saya tadinya berpikir kalau misalkan dengan judul aspek etika dalam pelayanan kesehatan tradisional ini, apakah harus memasukkan kasus di dalamnya? Tadinya seperti itu, Bu. Tapi setelah ini saya tetap membuat makalah ini, mungkin cuma menjabarkan aspek prinsip etika kesehatan dalam pelayanan kesehatan, terus di compare dengan praktik pelayanan kesehatan tradisional ini. Jadi walaupun dia cuma pelayanan kesehatan tradisional, tapi dia harus tetap mengacu kepada prinsip etika gitu, yang non malefisiens dan segala macam itu. Terus terpenuhinya aspek etika dalam pelayanan kesehatan tradisional ini, yaitu bahwa penyehat tradisional harus memiliki izin dan melakukan pelayanannya dengan sesuai standar profesi, standar operasional prosedur, dan standar pelayanan kesehatan. Dan walaupun dia hanya penyehat tradisional, setelah saya banyak baca dan akhirnya banyak tahu bahwa penyehat tradisional pun punya asosiasi, dan di dalam PP 103 itu pun ada pengaturan tentang kode etik. Berarti mereka ada kedudukan mereka tuh udah kayak tenaga kesehatan lainnya, bahkan tentang pelayanan kesehatan tradisional ini juga sudah dimasukkan di UU Cipta Kerja ya, Bu, tentang yang kestratin bahkan kayak dukun bayi dan sejajar dengan bidan. Seperti itu. Saya tadinya apakah harus dimasukkan kasus di makalah ini, pikir saya gitu, Bu. Ternyata harus dimasukkan ya, Bu ya. Jadi nanti ini untuk contoh kasusnya yang sudah
mengimplementasi kaitannya dengan pelayanan kesehatan tradisional. Nah, kalau begitu bisa dibuat secara sistematik itu yang pertama mengenai regulasi. Regulasi dalam kaitannya dengan pelayanan kesehatan tradisional. Nah, jadi tadi saya sempat dengar itu kan ada diatur di sini. Nah, itu bisa dibuat sistematikanya. Jadi regulasinya dulu, terus bagaimana pelaksanaannya, terus bagaimana hak dan kewajibannya, terus bagaimana kalau terjadi sanksi, kalau ada pelanggaran pelaku pelayanan kesehatan. Jadi itu runtut gitu, Mbak Mona Lisa. Ya, Bu. Ya, tapi sudah keseluruhannya ada dalam pembahasan, cuman perlu diberikan sistematika yang ini. Jadi enak gitu nanti bacanya ya. Di dalam Word makalahnya nanti mulailah dari bicara regulasi. Ya, mulai dari situ. Kemudian bagaimana prosedur pelaksanaannya, ya, yang mana yang kaitannya dengan standarnya, hak dan kewajibannya itu, baru contoh-contoh kasus. Itu ya, tambah lebih bagus nanti ya, itu ya. Dan memang kita ini kadang-kadang lemahnya di sistematika. Ya, kadang-kadang begitu. Isinya sudah bagus, lengkap, tapi kalau sistematikanya itu masih ke sana ke sini gitu ya, kurang bagus ya. Itu sebuah tulisan memang gaya tulisannya itu beda-beda. Oke, saya kira itu ya. Silakan untuk diskusi mulai dari Pak Lodri. Assalamualaikum Pak Lodri. Pak Lodri posisi di mana ini? Halo Lodri. Ibu, sinyalnya jelek kali ya? Kayaknya nggak dengar dia. Nggak dengar. Ada Lodri nggak ada ekspresi tuh, Bu, lihat dong. Berarti memang dia enggak ketawa itu. Pak Lodri, suaranya nggak ada loh. Oh, oke. Di rumah gangguan. Ya sudah. Mbak Andini dulu, Mbak Andini. Kirain masih di bambu kuning. Bu. Tanggapan, oh iya Bu, terima kasih Bu. Kalau menurut saya Bu, sebenarnya judul yang diambil Mbak Mona Lisa ini cukup menarik. Dan sejujurnya juga sebelumnya dari dulu saya juga sudah salah satu yang mau saya ambil tesis itu ini sebenarnya Bu. Tapi saya punya pertimbangan lain karena saya kan lebih ke praktikal Bu. Saya lebih mencari judul yang berkenaan langsung dengan pekerjaan saya yang sering terjadi. Jadi saya lebih ngambil ke bidannya gitu Bu. Kalau di pelayanan tradisional, paling yang sering bersinggungan dengan saya pribadi itu sangkal putung, Bu. Biasanya kalau dokter-dokter, tenaga medis yang paling sering itu sangkal putung. Kalau dukun beranak ada, tapi jarang. Kenapa? Karena kalau di puskesmas pun biasanya itu, Bu, dari saya waktu koas itu, dukun beranak pun sudah diberikan pengarahan, bahkan diundang ke puskesmas untuk kolaborasi namanya, Bu, dengan bidan-bidan. Jadi mereka semua itu boleh tetap berpraktik tradisional, tapi dari segi medis dikasih tahu, dikasih arahan, batasannya begini loh, kalau ada begini, begini, jangan sampai begitu. Sebenarnya itu sudah ada Bu, seperti itu. Tapi memang yang nakal-nakal masih ada. Tapi kalau setahu saya untuk bidan, untuk dukun beranak sudah lebih jarang dibanding sangkal putung. Jadi kalau aku mau kasih saran ke Mbak Mona Lisa, lebih bagus mengambil yang sangkal putung, yang pijat tangan itu.
Kenapa? Karena banyak sekali kasusnya. Kenapa bisa banyak? Bisa dicari referensinya, pasti banyak sekali, Bu. Biasanya begini, Mbak, kalau sangkal putung itu ada pasien patah tulang dibawa ke sangkal putung, diobatin nih, diurut, sembuh. Ada sih yang sembuh, tapi banyak juga yang enggak. Biasanya itu patah tulangnya itu di dalam, urutnya nggak benar, makin lama bengkak, akhirnya terjadi amputasi sampai yang hitam, kayak gitu, bengkak itu banyak sekali. Jadi kalau Mbak mau mengambil tentang tradisional, saranku menjurus aja ke bagian sangkal putung seperti kata Bu Nunung tadi. Jadi lebih menjurus gitu ya Bu ya, maksudnya salah satu apa, nanti kasusnya apa begitu. Menurut aku gitu Bu. Terus apalagi ya tadi, kalau dari penyampaian materinya cukup bagus, cuman saat presentasi slide-nya nggak kelihatan, itu aja tadi Bu. Iya, nggak berubah-berubah Iya, slide-nya. padahal udah turun. Maaf ya, kirain udah turun. Iya, nggak apa-apa. Kalau saran dari saya begitu Bu Nunu, mungkin lebih Iya, ke bagus. luruskan biar nanti ada ketemu kasusnya, nanti ketemu narasumbernya seperti itu. Kalau hanya pelayanan kesehatan tradisional masih luas sekali, banyak sekali soalnya pelayanan kesehatan tradisional begitu Bu. Terima kasih. Sama-sama. Oke. Ini ada yang ingin saya tanyakan ke Mbak Andini ya. Ini tadi bicara tentang sangkal putung. Barangkali saya juga punya pengalaman. Ya. Jadi mertua saya yang meninggal kemarin itu asal usulnya dia lumpuh itu karena jatuh. Jatuh, kemudian dibawa ke rumah sakit, di ronsen, ada bagian yang di pinggangnya itu sudah remuk. Remuk. Nah, apa sih bahasa Indonesia remuknya itu? Hancur. Maaf, ada tamu. Nganter undangan. Retak, remuk, hancur. Remuk ya, katanya remuk gitu. Yang pas bahasa Jawa itu remuk gitu. Nah, sehingga tidak bisa dilakukan untuk apa istilahnya dipen dan lain sebagainya itu. Sudah telat ya Bu ya. Iya. Nah, akhirnya dibawa ke sangkal putung, ya. Nah, ya Allah di sangkal putung itu cara apa namanya prakteknya itu sudah mengerikan. Kakinya ditarik-tarik, ya ini. Ya tapi putungnya inisial J bukan Bu? nggak tahu Ibu di jalan di Kang PU. Sangkal putungnya itu. Ya, ada di Kang PU. Nah, jadi tarik gitu, tarik ulur gitu. Terus kemudian pakai apa kayak apa namanya dilakban gitulah yang kuat gitu ya, pakai alat apa itu. Nah, pertanyaan saya ya kaitannya dengan apa namanya tulang yang patah atau yang remuk itu bisa menyatu kembali apa enggak ya itu kalau dari medis. Oh iya Bu, jadi begini Bu, kalau dari kasus yang Ibu ceritakan tadi, mungkin yang terjadi itu adalah fraktur patah tulang karena faktor usia Bu. Jadi kalau usia sudah di atas 60, biasanya kan tulang memang kropos. Jadi jangankan jatuh, jalan aja kadang bisa langsung patah mendadak gitu Bu. Fraktur patologis namanya. Jadi memang sudah rapuh. Jadi ketika ada benturan pasti remuk, bukan cuma patah, karena memang sudah kropos. Gitu. Banyak kejadian kasus juga Bu hanya jalan atau nyapu biasanya kalau ibu-ibu, mbah-mbah gitu. Yang di desa terutama kan kalau sore nyapu Bu. Biasanya pinggangnya. Nah, itu patah gitu. Nah, kalau dari segi medis biasanya kan dilakukan ronsen dulu Bu. Habis ronsen nanti dilihat patahannya. Biasanya memang kalau memungkinkan dilakukan operasi seperti model operasi saraf kejepit Bu. Jadi bukanya banyak di belakang, di tulang belakang. Nanti diganti, nanti ada sebenarnya Bu seperti kecil-kecil begini seperti mau tulang, seperti tulang namanya kartilago itu dimasukin ke situ. Memang nanti dilihat juga faktor usianya Bu.
Kalau misalnya lebih, nah tadi kaitannya dengan Mbak Mona Lisa, beneficent, maleficent itu. Kalau misalnya lebih bagus hasilnya dibanding resikonya, biasanya tetap dilakukan. Tapi kalau dia memperburuk keadaan pasiennya tidak dilakukan. Seperti itu, Bu. Oke, terima kasih Mbak Andini. Oke, baik, bisa diteruskan. Ini Rodri. Rodri malah hilang. Rodri mental, Bu, mental. Pak Rodri ini kok hilang-hilang aja sih, mana orangnya ini ya? Oke, ya. Bu Nunung ini, jadi kemarin yang judul yang di ACC sama Pak Fakih, yang kebetulan juga tadinya saya pakai aspek hukum dan aspek hukum untuk yang Kestrat, yang terus diarahkan ke Pak Fakih itu, kamu iniin ke pengawasan dan pembinaannya aja. Jadi judulnya sekarang pengawasan dan pembinaan terhadap praktek pelayanan kesehatan tradisional di kota metro, gitu Bu. Pengawasan dan pembinaan. Ya. Oke, ya berarti kan pengawasan itu bentuk pengawasannya seperti apa? Kan ya Bu, gitu, jadi kayak penelitian di dinas kesehatan berarti nanti ya Bu ya? Ya bagus juga. Cuman apa namanya perlu dikasih penjelasan arti pengawasan, tujuan pengawasan, kan gitu sampai bentuk-bentuk pengawasan. Nah, kaitannya dengan apa namanya objek kajiannya nanti pengawasannya terhadap apa? Karena itu sama kasuistis ya pengawasan itu. Sama dengan kayak perlindungan hukum. Perlindungan hukum itu juga kasuistis. Kan gitu. Udah nggak sabar pengen konsul sama Bu Nunung. Ya ini konsul aja juga nggak apa-apa kan ya? Iya. Oh gitu jadi, Bu. Jadi runtutan isi itu berdasarkan judul aja ya Bu ya? Variabel judul itu dijabarin gitu aja ya Bu. Iya. Jadi yang kita perlu kasih penjelasan itu kan ada kerangka konsep, ada kerangka teori, ada kerangka pikir. Kalau kerangka konsep itu menjelaskan setiap variabel. Ya, seperti tadi ada bentuk-bentuk pengawasan kan gitu. Nah, sama dengan ya saya tadi itu tidak bisa di general, ya harus kasuistis. Ya sama lah perlindungan hukum saya kasih contoh. Perlindungan hukum atau melindungi dalam kaitannya dengan hujan. Yang jalan kaki dikasih jas hujan. Yang naik motor balik, yang jalan kaki dikasih payung. Yang pakai motor dikasih jas hujan. Nah kan nggak sama. Ya, jadi nggak bisa di general kasuistis. Nanti ada banyak bentuk pengawasan. Apa yang paling tepat untuk dijadikan pengawasan dalam kaitannya dengan pelayanan kesehatan tradisional itu, kan gitu. Nah, kemudian ada yang lebih penting lagi nanti Mbak Mona Lisa itu mencari teori kaitannya dengan teori pengawasan. Ya, karena teori pengawasan itu menurut ini kan nggak sama. Iya, Bu. Kan itu. Nah, karena teori itu nanti sebagai alat analisis kan begitu. Kalau misalnya pengawasan menurut teori A, ada kriteria pengawasan A, B, C, D. Nah, itu dilihat semuanya. Ya, cuman nanti dilihat yang paling dominan itu yang mana, yang A, apa yang B, apa yang C. Itu namanya analisis, teori sebagai alat analisis. Nah, begitu ya. Apa bagus itu menarik ya. Jadi penelitian itu yang jelas kita itu temuannya apa adanya. Ya, nggak boleh kita mengada-ada. Ya, apa adanya itu yang dilakukan. Jadi data itu apa yang ada di lapangan. Ya, kalau dia penelitiannya empiris. Tapi kalau penelitiannya normatif, ya itu tadi kita harus banyak membaca, ya kajiannya terhadap pustaka, terutama teori-teori sebagai alat analisis tadi, kan gitu. Tapi
apa namanya, tesis yang mau dikaji Mbak Mona Lisa itu jelas itu empiris, kan begitu ya. Nggak apa-apa masukannya Mbak Andini tadi, kalau mau untuk ilustrasi kasusnya bisa yang kaitannya dengan tulang tadi yang paling banyak terjadi. Nah, itu. Bagi ya Din, kasusnya Din. Aduh, Kan memang banyak pengalamannya Mbak Andini tadi itu. Yang kasus-kasus udah nggak tahu di mana, karena kan di mana-mana, Mbak. Iya. Iya. Ya nggak Udah apa-apa. Di Metro ada kali ya, di Metro. Ada Bu, ada. Ya, iya. Nah, sekarang yang saya mau tanya ya, kalau kaitannya dengan apa namanya praktek maerot itu gimana itu? tradisional loh, Mbak Mona Lisa. Angkat itu aja ya. Ini Mbak Andini, kalau nanti misalnya ketemu ada yang ini apa pengujinya nanti Pak Krisnanto ditanya itu. Nah, Mbak Mona Lisa angkat kasus itu aja, Mbak. Menarik ya, Bu. Cicitnya Maerot, karena Maerotnya sebenarnya. Nah, ini ada Rodri nih. Ayo Rodri, Pak Rodri. presentasi Rodri. Rodri udah, ayo masuk. Ini mute-nya dibuka dulu. Rumahnya di mana sih Rodri ini, ya ampun. Mbak. Udah ya. Mute. Ini mute-nya Mute-nya dibuka. dibuka Rodri. Udah. Nah, ini baru. baru Iya, udah. Tadi belum. Nah, Terus presentasi Rodri. apa Mbak? Udah, presentasi lu. Slide-nya mana? Slide-nya Lodri. Aduh. Ini sinyal aja susah, suruh share screen ya. Coba ya. Silakan. Mana ini? Pak Rodri ini ngilang-ngilang loh. 15 menit Sinyalnya lagi. Ibu. Oh, lagi di pesisir barat kali Rodri. Lagi di Natar, Mbak. Lagi habis ada kunjungan. Oke, Waduh. silakan. Lagi ya. Sabar Bu, ini pakai handphone ujungnya Bu. Sabar. Nge-share tugas dia. Nah ini, ayo Pak Mana Rodri. sih? Dia nge-share Sabar Bu. tugas. Tugas 1, tugas 2 malah itu. Nah, di mana lagi? Oh, ini kayak. Ya enggak sih? Ini enggak sih? Oh ya benar. Benar. Bu. Halo. Mbak, Ibu. Ya. Nah, karena kemarin saya belum dapat kasus, jadi makalahnya tak buat ya sesuai itu aja. Cuman etika profesi. Sama, Tapi gua juga nggak ada kasusnya. Makanya tadi disuruh etika profesi keperawatan ujungnya, Bu. Cuman mungkin seminggu lah, Bu. 3 hari lah, 3 hari. Nanti tak buatin kasusnya. Tapi kalau suruh presentasi sekarang, ya adanya cuman ini buku. Gimana, mau lanjut presentasi ya? Nanti tunggu Bu Nunung. Bu Nunungnya lagi ke belakang. Ya Mbak, aku nggak punya kasus. Piye ya? Aku buatnya etika profesi keperawatan ujungnya. Sama, gua juga tadi nggak ada kasus. Ya, ngapain presentasi hal yang sama berulang-ulang?
Ya udah lu itu dulu di presentasi raster lu. Itu adanya. Kelihatan nggak sih Mbak share screen-nya lewat HP ini soalnya? Kelihatan kok, kelihatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ibu. Lodri, kalau Pak Lodri untuk presentasi sekarang waktunya nggak cukup. Oke, Ibu, alhamdulillah. ya. Iya, Malah Ibu tolong. Ini udah ini kurang 10 menit lagi selesai. Ibu sampai jam 2:30 karena tadi masih jam 1. Ya, Pak Lodri, minggu depan ya. Oke, Bu. Malah alhamdulillah kayaknya. Nanti buat cash dulu, Bu. Enggak, Ya? soalnya ini kan makalahnya. Ya, jadi ceritanya makalahnya ini belum ada case-nya, Bu, belum ada kasusnya. Jadi saya cuma buat makalah dan PPT untuk etika profesi keperawatan, belum ada case-nya. Kalau minggu depan, insya Allah ada waktu untuk nambahin kasusnya. Ya, bagus. Berarti Karena minggu kan depan belum- ya, Pak Lodri Iya, ya. Bu. Siap ya. Oke, siap Ibu. Iya, Ibu. Iya. Jadi gimana komentar tentang ini kasusnya kasus lagi. Makalah. Makalahnya Mbak Mona Lisa. Pasti dia nggak nyimak. Ya gimana mau nyimak sinyalnya susah. Keluar masuk. Ya udah, Cuman nggak gini. apa-apa. Gimana? Ini Bu, aku ngasih tanggapannya kan secara general, umum karena nggak terlalu ini. Tapi dari judulnya udah menarik sih. Karena berkaitan dengan tradisional. Tapi di dunia keperawatan, untuk pengobatan tradisional itu menurut kami itu masih masuk komplementer selagi masih bisa diilmiahkan. Seperti contohnya apa ya? Ya lebih ke komplementer lah Bu. Seperti sangkal putung itu sebenarnya menurut perspektifnya itu komplementer. Jadi terapi kesehatan non medis. Bukan empiris. Ya masih bisa. Gimana? Sangkal putung Mbak? itu bukan empiris ya? Bekam Enggak. yang bagus. Jadi enggak Mbak. Jadi kalau dibilang empiris bukan sih. Kalau menurut saya pribadi dan di dunia keperawatan, memang sangkal putung juga diakui sebagai sebuah treatment terapi. Tapi kemudian apakah terapi itu terpercaya atau memang benar-benar ada ilmu patennya, itu yang jadi masalah. Jadi kemudian ketika berbicara tradisional, menurut saya pribadi, terapi pengobatan yang ada di Indonesia ini selagi nggak mandi kembang, terus apalagi jenisnya bakar dupa, bakar menyan, itu menurut saya masih relevan sih. Tapi kemudian ya tinggal dilihat apakah itu ada patennya atau tidak. Karena banyak juga Mbak seperti Maerot. Maerot itu ada patennya, kata Mbak tadi saya dengar ketawanya aja. Tadi kita bahas Maerot loh, Lodri. Sebenarnya per hari ini itu udah ada patennya tahu Mbak. Maerot itu udah ada paten dan sudah ada izin. Iya. Iya. Makanya Terpenuhi klinik Cina berarti itu aspek apa sih, etikanya Mbak? ya, Bu. Apa klinik Cina yang viral itu? Tompang apa sih? Klinik Tongfang. Ya. Itu sebenarnya ada patennya dan ada izinnya. Tapi kan kemudian yang ditakutkan karena maraknya terapi tradisional ini, terapi pengobatan tradisional, sehingga kemudian yang ditakutkan itu kan apa ya, orang-orang yang tanpa disiplin ilmu dan tanpa paten, karena kayak Maerot, Tompang itu memang ada pengakuannya, bahkan mereka legalitasnya sah di mata hukum. Tapi yang lainnya ini kan belum tentu. Nah itu yang ditakutkan ketika kemudian bermasalah, selain memang tempat pengobatannya ilegal, terapi pengobatannya pun dipertanyakan. Benar nggak ini?
Itu aja sih Mbak, yang memang kasusnya menarik. Mbakku ini ngangkat kasus yang tabu dan memang Itu ide Bu Nunung tadi Mak Erot beneran. Enggak. Soalnya ya itu kan langka banget itu. iya yang banyak menjadi ini ya apa namanya Iya, banyak pembicaraan benar Bu. gitu ya. Banyak jadi topik di masyarakat kan. Trending memang- news. Trending. The Lagi news hits, Bu. just dia kepikiran gitu. Kenapa nggak sampelnya Meret sama klinik Tompang tuh, Mbak, di bawahnya untuk penutup di Boleh, makalahnya. ya untuk kasus, untuk contoh kasus di makalah ini kali Iya. nanti saya cari ya. Nanti saya cari. Untuk kasus di makalah ini. Ya kan makalah aku kurang kasus memang, kayaknya masukin itu. Iya. Makasih Lodri sarannya ya. Iya, Mbak. Makasih. Paling itu Ibu. Terima kasih, itu aja tanggapannya karena nggak bisa nyimak dari awal tadi. Ya, ya udah. Berarti kita untuk apa namanya berikutnya disiapkan Pak Lodri, ya. minggu Ya depan. ampun. Oke. Mbak, ada pandangan kasus nggak sih Mbak? Izin Bu. Ibu ada masukan kasus nggak ya? Aku bingung Itu tadi juga ini. Ibu yang soal ASI tadi Bu, kan Lodri nggak denger. Iya. Iya, nggak dengar tuh. Iya tentang ASI itu sosialisasi tentang penggunaan ASI itu kan ada perdanya itu. Perda tahun 30 Perda nomor 33. Saya sudah berapa tahun yang lalu itu pernah sosialisasi dengan Pak Dr. M. Fakih. Nah, itu kan menarik dalam apa namanya perspektif etika kesehatannya itu seperti apa. Bagus itu yang menulis tentang ASI itu. Coba Pak Lodri nanti cari apa namanya browsing di internet isu hukum yang menarik tentang apa penggunaan ASI. 2 tahun. Ya, 2 tahun itu. Siap, Ya, Bu. kan? Ya, ini supaya nanti bisa kita temuannya bisa kita sosialisasi. Ya, sekarang kan ada kecenderungan ya ibu-ibu muda itu kan tidak mau menggunakan ASI. Ya, khawatir dengan keadaan kecantikan tubuhnya dan lain sebagainya. Melorot semuanya. Gitu. Enggak Bu, pada cepet dulu kalau ngasih. Ya, tuh Allah sendiri dalam Al-Qur'an itu ya menganjurkan ya di At-Tolak 33. Jadi nomor ayatnya 33 itu kok sama dengan nomor Perda 33 juga. Ya, ini kebetulan aja. Coba nanti dicek ya Mbak Monalisa ya At-Tolak ayat 33. Ya Bu. Tentang apa untuk memberikan ASI selama 2 tahun. Ya. Nah, barangkali itu diskusi kita sampai hari ini, sore ini ya. Ini kebetulan kalau Jumat ini ada acara ibu di rumah, di kampus ini. Ini tadi ikut acara yudisium sudah ya besok. Makanya kuliahnya maju jam 1. Emang enak jam 1 ya. Karena kalau udah kesorean malah keburu asar kalau jam 1 Ya, gini. Bu. Nah, ya, kalau dulu disiapin untuk minggu depan. Mudah-mudahan kita sehat semuanya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, kapan-kapan kita bisa kok kuliah offline, insya Allah ya. Orang Ya, kita Bu. cuma bertiga. Ya Mungkin Bu, mau Bu. ya seminar mungkin bisa offline, tidak online kan enak itu ya. Oke, barangkali ini saja sampai di sini kuliah kita hari ini. Jangan lupa absen di Siakadu, di Piklas kalau memang sudah bisa dibuka Piklasnya. Ya, isi-isi aja absennya.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ibu. Mbak, iklannya bagi dong. Dicerif ya. Apa Lodri? Apa? Piklasnya udah ada. Belum, Pak Fakih nggak mau pakai Fiklas, mau tatap muka beliau. Jadi nggak ada Fiklas-Fiklasan Prof ini. Bagus, nanti sekadar kita kuliah umum dengan Pak Fakih ya. Bisa. Barusan aku cek bisa nih. Oh, udah bisa. Kelas ya? Sharingnya, Oh, Mbak. Bagi link Kandini. Entar dulu, di mobil, mau berangkat. Oh ya. Ya udah, nanti juga Oke. bisa. Oke ya. Assalamualaikum Bu. warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak mau kemana, Mbak? Mau Dia ke mau balik Karang dalam. lah. Balik dalam. Ya Allah. Bener, Bu.